11 ingin menerangkan tentang sumber daya alam dan lingkungan. Anggota kelompok 11 terdiri dari pertama Firman Hartawan, kedua Gerhard Ariel, dan yang ketiga saya Muhammad Arista Wijaya Kusuma dengan NPM 2020 1450 1104. Yang pertama konsep sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia atau makhluk hidup untuk lebih mensejahterakan hidupnya. Sumber daya alam di bumi menyangkut abiotik dan biotik. Yang kedua, lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat diartikan suatu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dan perilaku yang dapat mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, macam-macam sumber daya alam yang dibagi menjadi 3, yang berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan potensinya. Pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan yang tidak bisa habis. Sumber daya yang dapat diperbarui itu sumber daya alam ini dapat diusahakan kembali keberadaannya sehingga dapat dimanfaatkan terus-menerus. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui ataupun jika dapat diperbarui membutuhkan waktu jutaan tahun lamanya. Contohnya seperti minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak bisa habis. Sumber daya alam ini bisa dipakai terus-menerus, contohnya seperti air, cahaya matahari, dan udara. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang pertama, sumber daya alam hayati yang berupa makhluk hidup, contohnya hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang bukan berupa makhluk hidup atau berupa benda mati, contohnya air, tanah, atau hasil tambang. Yang ketiga, berdasarkan potensinya. Yang pertama dibagi menjadi 3. Yang pertama, sumber daya alam dan materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Yang ketiga, sumber daya ruang. Yang sumber daya alam dan materi berkaitan dengan sesuatu yang berbentuk fisik, contohnya besi, minyak bumi, tanah, dan pasir. Yang kedua, sumber daya alam energi berkaitan dengan sesuatu yang menghasilkan energi, contohnya cahaya matahari, air, dan udara. Yang ketiga, sumber daya ruang. Contohnya ini biosfer, yaitu makhluk hidup yang ada di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hartawan, kelas S2L Ekonomi, NPM 2020 1450 1106. Saya dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang konsep atau prinsip pengelolaan sumber daya alam. 1. Prinsip daya toleransi. Sumber daya alam hayati yang terdapat di alam sangat banyak jenisnya. Setiap jenis dibatasi oleh daya toleransi terhadap faktor lingkungannya, baik secara geografis maupun ekologis. Apabila faktor lingkungan yang ekstrim belum terlampaui, diharapkan sumber daya alam hayati dapat diperbaharui atau memperbaharui diri. Namun dapat terjadi berbagai faktor lingkungan yang dilakukan manusia melampaui daya toleransi sumber daya alam, mengakibatkan produksi menurun, bahkan mungkin akan punah. Selanjutnya, sangat penting melakukan monitor terhadap faktor lingkungan agar pengelolaan sumber daya alam hayati terkendali dengan baik. 2. Prinsip in optimum. Sumber daya alam hayati dengan berbagai jenis yang ada menunjukkan tidak ada satu jenis sumber daya alam hayati manapun yang dapat berkembang dalam suatu lingkungan yang optimum bagi semua faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Manusia cenderung mengubah lingkungan hidup suatu sumber daya alam hayati ke arah optimus waktu faktor lingkungan tertentu guna memenuhi kebutuhan jangka pendek tanpa mempertimbangkan akibat buruk jangka panjang. Sumber daya alam hayati yang terdapat dalam suatu lingkungan hidup tertentu di mana manusia hidup tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, mereka mengambil berbagai sumber daya alam hayati dari lingkungan lainnya yang berpengaruh pada penyebaran berbagai materi termasuk sampah. 3. Prinsip faktor pengontrol. Sumber daya alam hayati dapat membedakan pengaruh berbagai faktor lingkungan.
Tetapi seringkali terdapat suatu faktor di lingkungan tertentu yang memiliki daya pengontrol. Faktor pengontrol ini bekerja baik melalui ukurannya yang tertentu sedikit maupun terlalu banyak, memberikan kesan dapat menentukan dinamika populasi dari suatu jenis sumber daya alam hayati. Pencemaran udara, penggunaan pupuk, dan pestisida dapat menjadi faktor pengontrol terhadap populasi tanaman pertanian. Pengaruh faktor pengontrol dapat menyebabkan ancaman kerusakan lingkungan pada lingkungan hidup manusia. 4. Prinsip tanpa balikan. Pada umumnya sumber daya alam hayati dapat memperbaharui diri, tetapi berbagai sumber daya alam hayati tidak dapat memperbaharui diri karena proses fisik dan biologis pada suatu ekosistem yang sudah tidak dapat berlangsung, yang mengakibatkan kerusakan atau punahnya sumber daya alam itu. 5. Prinsip pembudidayaan. Manusia telah membudidayakan sumber daya alam hayati untuk jangka pendek dan jangka panjang, yang terus-menerus dijaga dan dipelihara. Membudidayakan sumber daya alam hayati selain memberikan manfaat juga menuntut tanggung jawab manusia melalui peradaban, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Manusia membudidayakan dirinya dengan cara mempersiapkan dan menyediakan bentuk dan alat perlindungan terhadap lingkungan. Terima kasih. Nama saya Gerhard Ariel, NPM 2020 1450 1056. Di sini saya ingin meneruskan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman saya yang berjudul interaksi manusia dengan lingkungan hidup. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup: 1. Seseorang yang memberi makan kepada hewan. 2. Seseorang yang sedang berbicara dengan seseorang lainnya. 3. Seseorang yang melakukan jual beli. 4. Seseorang yang melambaikan tangan kepada seseorang lainnya. Jadi interaksi dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi secara langsung dan tidak langsung. Interaksi secara langsung menggunakan kata-kata, contohnya ketika kamu berbicara dengan seseorang, dan interaksi tidak langsung berarti kamu tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan isyarat, seperti ketika kamu melambaikan tangan ke seseorang. Maka dapat disimpulkan interaksi tak selalu menggunakan kata-kata. Interaksi juga bisa menggunakan isyarat maupun kode tertentu agar yang diberikan isyarat mengerti apa yang kita maksudkan. Sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.